kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena selama 6 hari kita sudah diberi waktu oleh Tuhan untuk bekerja, beraktivitas, dan 1 hari Tuhan minta kita berada di dalam rumahnya. Kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Allah kita, dan kita akan memberikan pujian penyembahan kita dari hati kita yang paling dalam dan tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terpuji namamu.
pujian penyembahan kami, dan biarlah dengan setiap pujian penyembahan kami hati Tuhan disenangkan, sehingga kami yang hadir jemaatmu saat pagi hari ini boleh bersuka cita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan akan memberikan kepada kami roh puji-pujian itu, sehingga nama Tuhan akan kami sanjung tinggi. Karena Engkaulah Allah yang duduk dan bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya.
memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah aku jadi tarian-tarian, kau bukakan kain kagumku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan senang kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Nyanyilah, nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja, nyanyilah, nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja, nyanyilah, nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersama. Nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja, nyanyilah, nyanyilah dan menantilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini masih kuat, masih sehat ya. Kita akan memuji Tuhan dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesempatan pagi hari ini saya memberikan waktu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi. Saya persilakan. Monggo. Kalau tidak ada, kami suami istri mau memuji Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan ya lihat kami memuji Tuhan. Haleluya.
Ibu, kemana kita dapat pergi menjauhi Tuhan ya. Ke dunia orang mati Tuhan pun tahu ya. Ke ujung bumi Tuhan tahu semuanya, karena Dia adalah pemilik hidup kita, pemilik alam semesta ini. Dan biarlah kita melalui pujian ini, kami berdua boleh dibawa semakin mendekat kepada Tuhan, semakin dibentuk dan diubah oleh Tuhan menjadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan rumah tangga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini ya. Kita akan diberi kesempatan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita boleh memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur bahwa semua yang kita berikan ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ini. Besar kecil kami tetap mengucap syukur bahwa semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami dipelihara dan dibela oleh Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Meskipun saat ini orang berkata ekonomi tidak baik-baik saja, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Tuhan berkata kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita perlukan, karena Tuhan tahu semuanya itu kita perlukan ya. Puji Tuhan, biarlah lewat setiap ibadah yang kita lakukan setiap minggu di tempat ini, hidup kerohanian saya, hidup kerohanian Bapak Ibu semakin selangkah lebih tinggi dibawa oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan
Selamat kami, Amin. yang berdaulat atas hidup kami, Raja kami yang seutuhnya bagi kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau dan melakukan apapun yang Kau mau. Karena hidup kami bukan kami lagi yang hidup, tetapi kebenaran firman yang hidup dalam kami. Biarlah kemuliaan dinyatakan di kami masing-masing. Kami siap dengan-Mu dan dengan segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Manusia kekuatan pengharapan kami kekal. Kami siap dengan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Oh puji Tuhan bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu sekarang tempat ini. Sesuatu yang indah ya, kita boleh berjumpa tanpa kesempatan untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Sebenarnya ibadah yang sebenarnya adalah setiap saat kita keluar tempat ini, pulang itu ibadah sebenarnya. Jadi sebenarnya kita saat ini melakukan ritual saja ya, kalau saya katakan ritual. Karena ibadah sebenarnya ada menyerahkan hidup kita setiap saat, setiap waktu. Dan disitulah kita butuh Tuhan. Setelah keluar tempat ini ya, kita boleh menunjukkan bagaimana kita cinta Tuhan melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, melalui apa yang kita lakukan. Kalau itu berkenan di hati Bapa, itulah ibadah kita yang terjadi. Jadi seperti Paulus katakan demikian. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 143. Sambil kita tunggu tampilan di depan. Mazmur 119 ayat 143. Bapak Ibu juga bisa baca di kitab masing-masing. Saya senang baca Mazmur 119 ini karena memang cukup panjang dari ayat 1 sampai 176. Dan semuanya intinya sama Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Katakan amin. Padahal kita nggak apa ya, dari ayat 1 sampai ayat 76. Kalau ada lagunya pasti kita apa ya, dari 105 kan, ayat 105 firman Tuhan ditabaki kakiku kan gitu. Kita apa karena ada pujiannya. Kalau ini dijadikan pujian mungkin kita hafal Bapak. Ayat ini satu-satunya ayat yang membuat saya terkejut. Perhatikan baik-baik, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Artinya kita mengalami hal yang tidak baik, kita mengalami hal yang buruk, kita mengalami persoalan, kita mengalami beban hidup. Tapi kalimat berikutnya perhatikan, pemazmur ini menjadi satu berkat bagi kita renungkan. Tetapi perintah-perintahmu menjadi hobiku. Lalu saya katakan tidak seperti itu. Kita mengalami persoalan, kita mengalami beban hidup, tapi menjadi hobi kita, kesukaan kita adalah perintah Tuhan. Next. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita berpikir seperti ini ya. Boleh dilanjut. Kalau kita mengalami kesesakan kesusahan, kok perintah Tuhan yang menjadi kesukaan kita? Sampaikan ini ya. Kita mengalami pergumulan hidup, kita mengalami kesesakan hidup, pergumulan yang begitu berat. Harusnya yang menjadi kesukaan kita adalah apa? Janji Tuhan. Adalah apa kita? Nah, kita akan seringkali malah jangan takut mengalami kesesakan, jangan takut mengalami penyakit. Ada janji Tuhan yang luar biasa, kan begitu. Setiap kali orang mengalami kesesakan, seorang bantu beribadah, kita doakan janji Tuhan berlaku lagi. Ya memang betul, saya juga amini janji Tuhan berlaku kita. Tapi hari ini kita akan mencoba sesuatu yang agak lain. Makanya saya katakan bahwa ayat ini keren bagi saya. Ketika Mazmur mengatakan aku ditimpa kesesakan, next bisa lanjut. Aku ditimpa kesesakan, tetapi perintah Tuhan kok menjadi kesukaannya. Gak salah. Harusnya menjadi kesukaan adalah janji-janji Tuhan, penghiburan dari Tuhan, jadi hobinya. Tapi justru yang menjadi kesukaannya di saat dia mengalami kelemahan, justru perintah Tuhan. Jadi tema hari ini adalah perintahmu. Ada kesukaan kita di masa kesesakan. Saya ngomong ini karena saya ngalami kesesakan di pergumulan hidup.
Dan saya tidak lagi mengklaim janji Tuhan, karena saya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Perintah Tuhan dia menjadi satu kesukaan. Kesukaan berarti hobi. Hobinya apa? Kesukaannya apa? Hobi orang Kristen haruslah mentaati firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya, hobinya orang Kristen harusnya mentaati semua perintah Tuhan. Berdoa, bersukacita, bersyukuran, demikian. Itu hobinya mentaati firman Tuhan. Karena hari-hari ini sebenarnya kita kejar hanya satu, perkenanan Tuhan atas hidup kita. Bukan berkat lagi, bukan hal yang lain yang membuat daging kita enak, tapi yang menjadi satu yang harus kita kejar dan kehidupan kita adalah mencari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Perkataan Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Kita harus nurut pada perkataan Tuhan. Firman harus kita taati. Logos atau dafar dalam bahasa Ibrani yang harus kita taati, harus kita manut, itu perintah Tuhan. Tapi kalau janji Tuhan, perkataan Tuhan yang kita terima, kita percaya. Dan selalu saya katakan sebagai orang percaya, selalu kita seperti anak-anak, senangnya janji Tuhan. Tapi perintah Tuhan nanti dulu. Jadi orang kalau dikasih janji itu paling senang, tapi kalau diperintah-perintah nggak mau. Coba aja yang punya anak-anak ya, dijual jadi kan sewenang ya, karena bapaknya ibunya kalau janji itu pasti digenapi. Ya mungkin ada juga orang tua yang nggak baik itu janjikan nanti naik kelas, berikan sepeda, nggak ditepati. Ada orang tua yang seperti itu. Tapi sebagai orang tua yang tidak Tuhan, orang tua yang baik, pasti kalau kita berjanji, menepati. Suruh pilih anak-anak, kamu juga diberi janji pasti yang baik ya. Janji atau kamu pengen tak perintah-perintah, nah, pasti kita tahu pasti pilih janji. Nggak mungkin diperintah, nggak enak. Kenapa? Perintah itu mengorbankan diri kita kalau kita nurut. Tapi hari ini kembali ke ayat tadi. Next. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Kalau saya tanya siapa sih yang tidak pernah mengalami atau mungkin hari ini mengalami, pasti kita ngomong saya kita pernah mengalami. Nah kita mau, saya katakan tadi, kita mau sesuatu yang lain. Ketika kita mengalami beban persoalan yang begitu berat, yang kita katakan sudah tidak sanggup lagi sebagai manusia, kita boleh mengatakan perintahmu adalah kesukaan, bukan arti janji. Kenapa? Lanjut ya. Mentaati perintah Tuhan, mentaati artinya nurut perintah Tuhan, itu mendatangkan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Jadi ketika kita nurut sama perintahnya Tuhan, manut sama perintahnya Tuhan, Tuhan itu hatinya disenangkan. Tuhan itu hatinya bangga pada anak-anaknya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan cara apa? Mentaati perintah Tuhan. Saya punya 3 anak. Ya memang nggak selalu mereka nurut, tapi kebanyakan mereka nurut. Tapi satu saat dia nggak nurut, rasanya hati mikir, kayak naik sopo kan gitu ya. Kan dididik sejak kecil tuh nurut. Dan kalau saya perintahkan sesuatu bukan untuk kebaikan saya. Makanya kalau Tuhan perintahkan sesuatu bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita nggak nurut Tuhan itu baik. Apapun yang diperintahkan Tuhan sebenarnya untuk kebaikan kita. Tuhan itu nggak ada pengaruhnya, kita nggak nurut. Tapi Tuhan itu bangga kalau memiliki anaknya taat pada firman. Jadi kita mentaati perintah Tuhan, sebenarnya kita mendatangkan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan berkenan, wah kita bisa bayangkan. Kalau Tuhan berkenan pada seseorang, apapun juga hidupnya ada tangannya. Nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu cemas lagi, namanya berkenan. Hatinya disenangkan. Bayangkan kalau saya sebagai orang tua, bapak ibu, disenangkan oleh anak yang nurut, nggak perlu dia minta, kita tahu langsung kita berikan.
Pasti, kenapa? Dia berkenan di hati kita. Kalau kita berkenan di hatinya Tuhan, masa kita hadapi, bukan cuma Tuhan tutup mata nggak lihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan bersama kita memberi kekuatan sampai selesai masalah itu. Selalu saya katakan, setiap masalah itu ada expirednya, kedaluarsa. Kalau saya takut masalah kok berat, pasti akan berani, pasti. Jadi perintah Tuhan itu mendatangkan perkenan Tuhan yang pertama. Yang kedua, itu awal dari kebaikan kita. Ketika kita taat pada firman-Nya, itu sebenarnya awal dimulainya kebaikan demi kebaikan terjadi dalam hidup kita. Kemuliaan demi kemuliaan yang akan terima dari Tuhan itu awal dari kita mentaati firman Tuhan. Sebaliknya, kalau kita nggak nurut sama Tuhan, kita berontak sama Tuhan, kita melanggar sama Tuhan, sudah diperingatkan berkali-kali, tetap saja melanggar. Itu awal dari malapetaka terjadi. Contohnya, ya kita nggak jauh-jauh ada bawah, melanggar sama Tuhan, awal dari musibah terjadi. Yunus nggak nurut sama Tuhan, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsus, awal dari musibah terjadi. Gelombang, bukan dimakan ditelan, ikan besar, kan seperti itu. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab. Ketika seseorang tokoh Alkitab sekaliber apapun juga kalau dia nggak nurut, itu awal dari musibah terjadi. Makanya hari-hari ini mari kita bersama-sama saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita hadapi kesesakan, katakan nurut sama Gusti Yesus. Hanya itu saja. Kenapa saya katakan demikian? Kebanyakan orang lain kesesakan selalu botol. Ya, botol nggak banyak sesuatu di sana. Ngambek, ya. Saya kalau di sana ngomong motong ya, tapi ngambek, males sih. Wes gak kerja, wes gak doa, masalah itu tetap ini aja. Padahal jangan engkau menjauhkan diri pertemuan bersama, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur. Dan itu yang kita lakukan. Tetap. Kenapa menjadi kesukaan kita? Ada masalah, hobi kita apa? Bukan janji Tuhan lagi, tetapi perintah Tuhan. Saya nyatakan ya Mazmur tadi. Mari kita lihat di dalam Yosua 1:8. Ternyata di dalam perintah Tuhan itu mengandung janji. Ini menjadi satu pemazmur tuliskan tadi. Perintah Tuhan itu mengandung janji Tuhan. Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala ketentuan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya simpelkan, jika engkau nurut sama aku, nurut sama firmanku, perjalananmu akan beruntung. Artinya ini awal dari keberuntungan kita yang akan datang. Awal dari kebaikan yang terima, awal dari kesuksesan kita. Kuncinya satu, taat. Kan taat mendatangkan perkenanan Tuhan. Taat itu awal dari kebaikan kita. Jadi perintah Tuhan, jika engkau tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya, bertindak hati-hati, itu kan perintah. Dia terima janji. Engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi perintah mengandung janji. Oh, ini ternyata kuncinya di situ. Lagi dalam Matius 28:20. Ini juga perintah Tuhan. Saya potong di situ saja. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Kan Tuhan Yesus memerintahkan demikian. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala apa yang aku ajarkan kepadamu. 4 perintah Tuhan. Pergi, jadikanlah, baptiskan, dan ajarlah. Dan, janjinya apa? Setelah perintah, janjinya apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Wah, luar biasa. Ini janji Tuhan yang harusnya kita terima. Tetapi awalnya dari mentaati firman Tuhan. Ada yang pernah butuh sama Tuhan? Nah,
dari sini kita bisa lagi ngetahu bertemu lagi, nambah lagi. Saya dulu pernah hampir putus, tapi saya tetap melayani, hanya saja segera beda dengan pelayanan kalau nggak ada apa ya, gondok ya. Suatu ketika saya harus pagi hari saat praktek ada kecelakaan di daerah Korea sana, luka panjang ya, terbuka di kakinya, dan saya katakan Pak ini harus dijahit Pak. Orangnya orang Duren, saya tahu karena akhirnya dia memberikan KTP. Kemudian kalau harus dijahit, Bapak kirim aja ke rumah sakit. Lebih baik ke rumah sakit. Apakah di sini bisa? Saya jujur bisa. Tapi biayanya sekian Pak. Lebih baik ke rumah sakit aja, kalau ada kis pakai kis atau kartu sehat. Enggak, saya di sini aja. Saya akan bayar katanya gitu. Satu saya katakan ini kan sekian Pak. Ya oke ya. Daripada saya diwajibin ke rumah sakit ke Kadirin Mal atau ke Selamat ya, kayak di sini aja, oke saja ya. Ya tadi katakan apa? Saya akan bayar. Kemudian setelah akhir dijahit, selesai semua, dia akan bayar pakai uang, dia tinggalkan KTP. Ini pakai diri saya Pak. Nanti saya akan kembali, akan bayar. Nah, sudah tahu yang terjadi ya, KTP sekarang masih ada di rumah, sudah 3 tahun yang lalu ya. Itu hanya salah satu contoh. Saya boleh ceritakan ada banyak kisah-kisah seperti itu yang saya alami. Nanti saya bayar, saya tidak bayar, biasa. Tapi saya percaya itu diuji Tuhan. Dan saya sempat gondol, Tuhan kok tempatkan orang menjengkelkan ini Tuhan seperti ini. Tidak ngomong, nggak ada uang ya ngomong sejak awal, gitu. Nggak jadi pengharapan. Maka jadi orang jangan berharap pada manusia. Kita balik itu ngalami berharap manusia itu mengecewakan banget ya. Kita berharap terus nanti dibayar, mesti dibayar SPP anak gitu. Tapi wes ya. Kita nggak pernah berharap pada manusia. Mengecewakan, betul mengecewakan. Jadi ada beberapa KTP di rumah. Tempat saya sempat gondok. Dan arti tetap ibadah, tetap pelayanan. Tapi hati itu sudah malas. Podo ae, orang berdoa nggak berdoa. Ngalami hal seperti itu podo ae. Tapi ketika saya tahu ini ayat dan kesakan dan kesusahan, begitu tetap melakukan firman Tuhan. Ngampuni, bersuka cita, bersyukur. Itulah Tuhan disenangkan. Saya percaya kalau kita mengalami hal yang buruk dan hidup kita, ojo tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap setia, tetap apa firman-Nya. Tuhan tidak berdiam diri. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti atas hidup kita. Jadi bagaimana kita meresponi setiap pergumulan hidup yang ada di kita? Responnya itu apa? Masa kita hadapi begitu berat, begitu menyakitkan. Respon dari hidup kita yang sebenarnya harusnya, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu yang tetap taat. Karena tahu di balik perintah Tuhan ada janji Tuhan. Ojo ngambil itu teto, aku perlu janji Tuhan, tapi ngapain nggak diambil ya. Tadi kan Tuhan perintahkan ini, karena ada janji. Tapi jujur saya katakan, saya dulu juga ngomong suka buntut aja janjinya saya terima, berkatnya perintahnya nggak mau, dan seperti itu. Karena di hati Tuhan kita untuk kita tetap hidup dan kebenaran Tuhan. Hidup setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, apa biasa. Ya satu Tuhan jadi berkat di tengah masyarakat. Saya akan kembali ke pemain musik WR ke depan. Jadi satu hal yang bisa buktikan pada setiap kita, maupun persoalan hidup kita, responi bukan mengklaim jadi Tuhan, tapi jadilah hamba yang taat kepadanya. Jadilah pribadi yang setia dan mengasihi Dia untuk benar-benar hidup dan kebenaran Tuhan. Inilah yang sesungguhnya Nabi saudara yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang berkembang dalam roda kebenaran sampai saat ini ayatku.
dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selesai. Inilah yang ku amen Tuhan. Hati sebagai hamba-Mu yang kau taat setia padamu
siang hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan yang terbaik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dalam firman-Mu ini benar-benar mengingatkan kepada kami saat pagi hari atau siang hari ini supaya kami belajar, haleluya, mentaati perintah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, perintah-Mu adalah tidak pernah bohong, perintah-Mu tidak pernah salah, perintah-Mu tidak, oh haleluya, ada yang meleset. Tapi kami saat siang hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, bila kami mengakui benar-benar bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin. Dan firman-Mu itu yang menjadi penolong kami, firman-Mu yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami sangat yakin Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar saat siang hari ini, haleluya, sudah kami terima dengan senang hati, sehingga menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami pulang mungkin ada kelemahan tidak hilang, kelemahan itu hilang. Mungkin ada masalah persoalan firman-Mu, haleluya, semua dilepaskan. Ada yang sakitnya ke firman-Mu dapat disembuhkan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. So, terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, haleluya, siang hari ini, pakai hari lebih sungguh-sungguh, lebih lagi Tuhan, sehingga lewat pelayanan di mana hamba-Mu, baik melayani di desa, di kota, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati di dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, terlebih berkati dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami yakin sekali lagi Tuhan, semua yang sudah hadir hari ini sudah diberkati firman Tuhan, karena firman-Mu ada pelita bagi kami dan melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, segala puji hormat syukur kemuliaan dan besar hanya bagi Allah Bapa surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Puspito. Kami boleh diberkati pagi hari ini. Kami yang mungkin selama ini mulai menyimpang, tapi lewat firman Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita kembali berjalan di jalan kebenaran ya. Tuhan itu sangat sabar ya dalam kehidupan kita yang dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya, untuk terus membimbing kita. Saya boleh mendapat berkat dari Bapak Puspito tadi ya. Zaman-zaman sekarang ini kita tidak perlu, maksudnya gini, yang terutama itu bukan berkat yang menyenangkan atau menyamankan daging kita lagi ya, tapi perkenanan Tuhan itu loh yang sekarang itu lebih penting ya. Karena dunia semakin hari semakin jahat ya Bapak Ibu, tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan lewat ibadah, lewat fellowship kita setiap hari di rumah, kita boleh diingatkan untuk mencari perkenanan Tuhan ya. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak ya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kita akan kembali pujikan lagu Penyertaan-Mu Sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kembali terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Untuk pengumuman hari Rabu tetap kita akan mengadakan
doa malam di tempat ini 1 jam saja ya. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Jangan lupa hari Rabu jam 6 sampai jam 7. Minggu depan kita tetap ada ibadah raya di tempat ini jam 10 tepat. Kita akan mengadakan ibadah, dan biarlah kehadiran kita yang fokus kepada Tuhan tepat waktu di dalam ibadah kita boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Terima kasih segala kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin berkati dalam pelayanan rumah tangga, pekerjaan, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kudus. Ya, Tuhan berkati kehadirannya, dan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita percaya kehadiran kita adalah kehadiran yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menghadiri ibadah pada siang hari ini, dan kita akan terus berdoa buat kekasih-kekasih kita yang sakit. Berdoa untuk Ibu Ami, Ami Tenser, kakak dari Ibu Eti Tenser, yang jatuh mengalami patah tulang. Kita doakan, nggak tahu hari ini mungkin operasinya, karena kemarin cuma operasi terus dan belum operasi sampai malam. Mungkin hari ini operasi. Kita doakan supaya Tuhan sendiri yang melakukannya dan pemulihan terjadi. Berdoa buat Bapak Ibu Agung yang sakit, Ibu Nini, Bapak Yohanes, dan juga Bapak Yusak. Kita doakan, dan kita percaya di sini kita berdoa, di sana Tuhan menjamah dan merawat mereka yang tidak hadir hari ini. Kita doakan ya, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya.
yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami boleh merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, mari Tuhan meteraikan di dalam hati kami, untuk kami terus membawa hidup ini berkenan di hati-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Ustito yang sudah menyampaikan firman-Mu. Semakin Tuhan bertajam untuk mampu meningkatkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pujian, musik, kolektan, LCD di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pelayanan-pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami yang hadir pada siang hari ini, kehadiran kami adalah kehadiran yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan, di sini kami berdoa. Di sana Engkau menjamah mereka. Bapak Ibu aku, Ibu Anites, Bapak Yohanes, Ibu Nini, Bapak Yusak, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, pulihkan dan sembuhkan. Kasih. Haleluya. Kasih Haleluya. Kasih Baik untuk mereka. pemulihan-pemulihan Mereka. tangan Ibu Samuel, baik untuk hamba-Mu secara pribadi, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan Kau lawat bangsa dan negara kami Indonesia untuk menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, bangsa yang tetap memiliki kesatuan. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan kami Tuhan Kau berkati untuk terus mampu mengerjakan tugas-tugas yang percayakan dengan takut dan hormat akan Engkau. Berkati keamanan lingkungan di mana kami ada Tuhan. Oh haleluya. Berkati masyarakat Sojajar, Gedung Ganda, RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih.